Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Lulu Lestari Nur Aini dari Program Studi Pendidikan IPA FKIP Universitas Jember. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada makhluk hidup. Sebelum memasuki materi, apakah kalian sudah tahu klasifikasi itu apa? Nah, klasifikasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menggolongkan atau mengelompokkan suatu benda berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Indikator pembelajaran kita pada kali ini yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang kedua yaitu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Sedangkan tujuan pelajaran kita pada kali ini yaitu siswa mampu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar. Dan tujuan pelajaran yang kedua yaitu siswa mampu menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati dengan benar dan tepat. Berbicara tentang klasifikasi pada makhluk hidup, apakah kalian sudah tahu bagaimana cara kita mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, mengamati ciri-ciri pada makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Yang ketiga, pemberian nama pada makhluk hidup yang telah kita kelompokkan. Adapun ciri-ciri yang dapat kita amati pada tumbuhan, yang pertama ada bunga, yang kedua ada daun, yang ketiga ada batang, dan yang keempat ada akar. Yang pertama, pada bunga tumbuhan. Bunga tumbuhan memiliki jenis yang bermacam-macam. Kita dapat melihatnya pada jumlah mahkota yang dimiliki. Ada bunga yang memiliki jumlah mahkota sebanyak 2, 4, 5, dan juga kelipatan 3. Komponen yang kedua yaitu pada daun. Pada tumbuhan, banyak sekali daun yang dapat kita amati. Contohnya ada daun sejajar, ada daun menyirip, dan juga ada daun yang menjari. Komponen yang ketiga yaitu ada batang. Batang pada tumbuhan dapat kita bedakan menjadi 2, yaitu batang yang berkayu dan juga batang yang berair. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pada akar. Tumbuhan memiliki banyak jenis akar. Pada kali ini saya akan memberikan perbedaan tentang akar serabut dan juga akar tunggang. Setelah kita mengamati ciri-ciri pada makhluk hidup, langkah kedua dalam mengklasifikasi yaitu pengelompokan. Pengelompokan ini dilakukan setelah kita mengamati ciri-ciri pada makhluk hidup. Di sini saya akan menampilkan contoh kelapa dan juga padi. Kedua tanaman ini memiliki daun yang sejajar, akar yang serabut. Jadi, berdasarkan daun dan juga akarnya, kedua tanaman ini dikatakan tumbuhan yang sejenis. Yang kedua, saya akan menampilkan contoh pohon mangga dan juga pohon durian. Kedua tanaman ini sama-sama memiliki daun yang menyirip, batang yang berkayu, rambut.
Berdasarkan komponen tersebut, mangga dan juga durian ini dapat dikatakan atau dikelompokkan dalam tumbuhan yang sejenis. Setelah kita mengamati ciri-ciri dan juga mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, sini saya akan memberikan contoh penamaan pada tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang telah kita sebutkan, yaitu ada 2 jenis tanaman. Yang pertama ada tanaman dikotil dan yang kedua ada tanaman monokotil. Tanaman dikotil merupakan tanaman yang memiliki jumlah keping biji sebanyak 2, sedangkan monokotil merupakan tanaman yang memiliki jumlah keping biji sebanyak 1. Baik tanaman monokotil ataupun dikotil memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama pada biji. Tanaman dikotil memiliki biji yang berkeping 2, sedangkan tanaman monokotil memiliki keping biji sebanyak 1. Yang kedua yaitu pada bunga. Bunga tanaman dikotil memiliki jumlah mahkota sebanyak 2, 4, dan 5, sedangkan tanaman monokotil memiliki jumlah mahkota bunga sebanyak 3, atau kelipatan 3, 9, 12, dan seterusnya. Yang ketiga, pada daun. Daun tanaman dikotil biasanya berbentuk menyirip dan menjari, sedangkan pada tanaman monokotil memiliki bentuk daun yang sejajar. Yang keempat yaitu pada batang. Batang tanaman dikotil memiliki jenis berkayu, sedangkan monokotil memiliki jenis yang berair. Yang kelima yaitu pada akar. Akar tanaman dikotil termasuk jenis akar tunggang, sedangkan pada monokotil termasuk jenis akar serabut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.